Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muthohirin. NPM saya 231407105. Saya dari kelas TEP A angkatan 23. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen sekalian yang telah sudi menyaksikan presentasi saya ini tentang prinsip dan kinerja motor bakar 4 tak. Di sini kita akan mengenal tentang motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin yang banyak digunakan dalam berbagai kendaraan. Prinsip kerjanya melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama seperti hisap, kedua kompresi, ketiga pembakaran, dan buang. Pemahaman tentang motor ini penting untuk mengetahui cara kerjanya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Gunanya apa? Agar kita dapat mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Selanjutnya, prinsip kerja motor bakar. Motor bakar 4 tak bekerja berdasarkan prinsip termodinamika. Proses ini melibatkan perubahan energi kimia menjadi energi mekanik melalui langkah-langkah tertentu. Setiap langkah memiliki fungsi spesifik yang mendukung kinerja secara keseluruhan. Tentu saja, prinsip kerja motor bakar ini sudah terstruktur. Yang pertama, langkah pertama adalah hisap. Pada langkah hisap ini, piston bergerak ke bawah menciptakan ruang vakum di dalam silinder. Hal ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa mesin mendapatkan bahan bakar yang cukup untuk pembakaran. Nah, untuk langkah pertama ini kita dapat mengetahui kan bagaimana cara kerjanya hisap. Nah, untuk langkah keduanya yaitu kompresi. Setelah langkah hisap ini, langkah kedua yaitu kompresi. Kompresi adalah piston bergerak ke atas dalam langkah kompresi. Pada tahap ini, campuran udara dan bahan bakar dikompresi meningkatkan temperatur dan tekanan. Kompresi yang efektif sangat penting untuk efisiensi pembakaran dan kinerja mesin. Selanjutnya, untuk langkah ketiga yaitu pembakaran. Pada langkah pembakaran ini, busi memicu percikan api yang membakar campuran udara dari bahan bakar. Proses ini menghasilkan energi yang mendorong piston ke bawah. Pembakaran yang efisien sangat penting untuk menghasilkan tenaga maksimum dari mesin. Nah, itu adalah langkah ketiga pembakaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah keempat adalah buang. Setelah langkah pembakaran, piston bergerak ke atas lagi dalam langkah buang. Gas sisa hasil pembakaran dikeluarkan dari silinder melalui katup buang. Proses buang yang efektif penting untuk menjaga efisiensi dan performa mesin. Gunanya untuk menjaga seperti memicu jalannya mesin, performanya agar tetap terjaga, yaitu dengan ini membuang sisa pembakaran gas. Kemudian komponen utama motor bakar. Komponen utamanya yaitu motor bakar 4 tak terdiri dari beberapa komponen utama seperti piston, silinder, katup, dan busi. Masing-masing komponen ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa mesin berfungsi dengan baik dan efisien. Nah, hal tersebut yang harus kita pahami tentang piston, silinder, katup, dan busi agar mesin yang kita pakai tetap baik dan efisien.
Dengan memahami komponen ini membantu dalam perawatan dan perbaikan guna menjalankan sebuah mesin. Nah, selanjutnya kinerja motor bakar 4 tak. Kinerja motor bakar 4 tak diukur berdasarkan tenaga, torsi, dan efisiensi bahan bakar. Mesin ini dikenal dengan kinerjanya yang stabil dan efisien, membuatnya populer di berbagai aplikasi mulai dari kendaraan hingga mesin industri. Nah, ini dapat kita lihat di berbagai kendaraan. Contohnya di zaman sekarang ini kita sudah banyak melihat banyak jenis motor, mobil, maupun transportasi lainnya seperti pesawat, kereta api. Nah, itu sudah dapatlah kita lihat banyak kalau di zaman sekarang ini. Selanjutnya keunggulan motor bakar 4 tak. Keunggulan motor bakar 4 tak ini memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor bakar 2 tak. Selain itu, desainnya lebih kompleks memungkinkan pengoperasian lebih halus dan tahan lama. Nah, gunanya untuk mesin 4 tak ini, kita selain pengoperasian yang lebih mudah dan tahan lama, namun juga dapat lebih mudah juga dalam perawatannya, terus menjaga mesin ini tetap baik kan. Nah, selanjutnya tantangan dan kekurangan. Meskipun banyak memiliki keunggulan, motor bakar 4 tak ini memiliki tantangan dan kekurangan seperti ukuran lebih besar dan biaya produksi lebih tinggi. Nah, kita juga sesuaikan dengan apa yang kita mau dengan budget yang kita miliki. Tentunya bukan mustahil kita dapat memiliki mesin yang lebih bagus dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan kualitasnya, seperti mesin bakar 4 tak ini. Dengan memahami aspek ini penting untuk perkembangan teknologi mesin yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, aplikasi motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak ini tak banyak digunakan dalam kendaraan seperti mobil, sepeda motor, dan peralatan berat. Selain itu, mesin ini juga digunakan dalam pembangkit listrik dan aplikasi industri lainnya, menunjukkan fleksibilitas dan kendalanya. Kesimpulannya, motor bakar 4 tak merupakan bagian penting dari teknologi mesin modern. Dengan memahami prinsip dan kinerjanya, ya sesuai dengan apa yang kita pelajari tentang motor bakar 4 tak ini, kita dapat mendapat hasil yang apa yang kita mau, dengan walaupun dengan biaya yang lebih tinggi, tapi apa yang kita dapat sesuai lah dengan apa yang kita mau. Nah, tapi kita juga harus tahu dengan perawatannya agar tidak cepat rusak lah ibaratnya mesinnya kan. Nah, sebelum kita membeli motor bakar 4 tak ini menggunakan mesin motor bakar 4 tak, nah kita harus tahu cara perawatannya agar tidak cepat rusak di tangan kita. Nah, kita dapat menghargai kontribusi dalam berbagai aplikasi. Pengetahuan ini juga membantu dalam inovasi dan perbaikan di bidang otomotif dan industri di masa depan. Mungkin mesin bakar 4 tak ini akan lebih banyak berguna di masa depan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya minta maaf sebesar-besarnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muthoirin dengan NPM 231407135. Saya dari TEP A angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan motor diesel 4 tak. Motor diesel 4 tak ini merupakan jenis mesin pembakaran dalam menggunakan siklus 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Jenis motor ini sangat populer digunakan di berbagai aplikasi mulai dari kendaraan berat hingga pembangkit listrik. Prinsip dari kerja motor diesel 4 tak ini meliputi 4 langkah, yaitu langkah hisap, kedua langkah kompresi, ketiga langkah pembakaran, dan keempat langkah buang. Langkah hisap ini merupakan piston bergerak turun menghisap udara segar dalam silinder melalui katup hisap. Yang kedua langkah kompresi. Katup hisap tertutup, piston bergerak naik menekan udara dalam silinder hingga tekanan dan suhu tinggi. Yang ketiga langkah pembakaran. Bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder yang sudah terkompresi. Bahan bakar secara spontan karena suhu udara yang tinggi mendorong piston turun. Yang keempat yaitu langkah buang. Katup buang terbuka, piston bergerak naik mendorong gas hasil sisa pembakaran keluar dari silinder. Komponen utama motor diesel 4 tak ini yaitu memiliki 4 sistem. Yang pertama, sistem pembakaran, sistem pelumasan, sistem pendingin. Maksud saya 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem pembakaran. Sistem pembakaran ini meliputi ruang bakar, injektor, dan pompa bahan bakar yang berperan penting dalam pembakaran bahan bakar. Yang kedua yaitu sistem pelumasan. Menghasilkan dan mendistribusikan pelumas untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak. Yang ketiga sistem pendingin. Menjaga suhu mesin agar tetap optimal dengan menggunakan air dan udara. Siklus pembakaran motor diesel 4 tak ini meliputi injeksi bahan bakar, kedua pembakaran, ketiga ekspansi, dan keempat buang. Yaitu pada yang pertama injeksi bahan bakar. Bahan bakar digunakan ke dalam silinder yang telah terkompresi pada akhir langkah kompresi. Kedua, pembakaran. Bahan bakar terbakar secara spontan karena suhu udara yang tinggi menghasilkan tekanan yang mendorong piston turun. Yang ketiga, ekspansi. Gas hasil pembakaran mengembang mendorong piston turun dan memutar crankshaft untuk menghasilkan tenaga. Yang keempat yaitu buang. Gas buang dikeluarkan dari silinder melalui katup buang saat piston bergerak naik. Dengan demikian, keunggulan motor diesel 4 tak ini tentunya ada, dan bahkan ada keunggulan dan kekurangan juga. Di sini dijelaskan bahwa keunggulan motor diesel 4 tak ini meliputi efisiensinya yang cukup tinggi, torsinya tinggi, ketahanan yang tinggi, dan keempat, umur pakainya yang jangka panjang. Yang kesatu yaitu efisiensi tinggi. Efisiensi tinggi ini memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin bensin. Yang kedua yaitu torsi tinggi. Torsi tinggi ini memiliki torsi yang besar, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar, contohnya pada alat-alat berat. Yaitu ketahanan tinggi. Memiliki konstruksi yang kuat sehingga dapat beroperasi dalam kondisi yang berat. Yang keempat yaitu umur pakai yang cukup panjang. Umur pakai yang panjang ini memiliki umur pakai yang panjang karena komponennya dirancang untuk ketahanan. Nah, itulah keunggulan motor diesel 4 tak ini. Perlu mengetahui yaitu pengaplikasian motor diesel 4 tak.
Seringkali digunakan motor diesel 4 tak ini dalam kendaraan berat, pembangkit listrik, kapal laut maupun peralatan pertanian. Pada kendaraan berat ini seperti truk, bus, atau alat berat lainnya yang membutuhkan tenaga dan torsi yang besar untuk mengangkut beban. Pada pembangkit listrik dapat digunakan untuk membangkit listrik dengan tenaga yang tinggi, baik skala kecil maupun besar. Yang ketiga, kapal laut. Kapal laut ini juga menggunakan motor diesel 4 tak karena keunggulannya itu dapat menggerakkan kapal laut baik untuk transportasi maupun industri perikanan. Yang keempat, peralatan pertanian. Traktor, combine harvester, dan peralatan pertanian lainnya yang membutuhkan tenaga yang kuat. Perawatan dan pemeliharaan. Penting kita mengetahui bahwa perawatan dan pemeliharaan ini tentu dapat kita lakukan jika kita mengoperasikan mesin diesel 4 tak. Perawatan yang baik dapat menjaga mesin tetap baik juga, seperti bisa dalam umur pakai yang panjang karena perawatan kita yang baik juga. Yang pertama yaitu perawatan berkala, melakukan pengecekan dan pergantian komponen secara berkala. Kedua, penggantian oli, mengganti oli mesin secara berkala untuk menjaga pelumasan dan mencegah keausan. Yang ketiga, pembersihan filter, membersihkan filter udara, bahan bakar, dan oli secara berkala untuk menjaga kinerja mesin. Yang keempat, penyesuaian pompa bahan bakar, menyesuaikan pompa bahan bakar untuk memastikan pembakaran yang optimal. Tentu saja motor diesel 4 tak ini memiliki performa dan efisiensi. Performanya yaitu memiliki faktor dan pengaruh. Faktornya yaitu kualitas bahan bakar. Pengaruhnya seperti bahan bakar yang berkualitas tinggi meningkatkan performa dan efisiensi pada mesin diesel 4 tak ini. Dengan kita menjaga bahan bakar yang tepat, dapat menjaga mesin diesel 4 tak agar tetap pada performa yang tinggi dan efisiensi yang cukup tinggi. Dengan faktor suhu udara ini, pengaruhnya yaitu suhu udara yang lebih dingin, meningkatkan densitas udara dan meningkatkan performa. Cukup penting juga menjaga suhu udara. Yang ketiga yaitu ketinggian. Ketinggian yang lebih tinggi menyebabkan penurunan tekanan udara sehingga mengurangi performa. Yang keempat yaitu kondisi mesin. Mesin yang terawat dengan baik akan memiliki performa dan efisiensi yang optimal. Perkembangan teknologi mesin diesel 4 tak seperti yang tertera pada di sini, yaitu teknologi common rail, meningkatkan efisiensi dan emisi dengan kontrol injeksi bahan bakar yang presisi. Yang kedua yaitu teknologi turbocharger, meningkatkan tenaga dan torsi dengan memanfaatkan energi gas buang. Yang ketiga yaitu sistem pengendalian elektronik, meningkatkan efisiensi dan emisi dengan kontrol yang lebih baik terhadap mesin. Yang keempat yaitu bahan bakar dan biodiesel, menggunakan bahan bakar terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Prospek dan tantangan ke depan. Tentu saja dengan menggunakan motor diesel 4 tak ini ada prospek dan tantangannya untuk kedepannya. Yang jadi perhatian di sini yaitu hibridasi. Hibridasi ini menggabungkan motor diesel dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi dan emisi. Yang kedua, sel bahan bakar, memanfaatkan energi hidrogen untuk menghasilkan tenaga yang bersih dan ramah lingkungan. Ya,
Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutohirin dengan NPM 231407135. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman untuk menjelaskan materi saya tentang motor bakar 2 tak. Yang pertama yaitu motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak merupakan mesin bakar internal yang unik karena siklus pembakarannya terjadi dalam 2 langkah selama 1 putaran poros engkol. Definisi motor bakar 2 tak yaitu motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran internal yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 2 langkah piston yang berlangsung dalam 1 putaran poros engkol. Yang pertama yaitu definisinya merupakan ada 4. Yang pertama siklus cepat, kedua konstruksi sederhana, ketiga efisiensi tinggi, dan keempat operasi ringan. Untuk yang pertama itu siklus cepat. Siklus cepat ini dijelaskan dalam PPT saya yaitu motor 2 tak menghasilkan daya lebih tinggi per putaran dibandingkan motor 4 tak karena memiliki siklus yang lebih pendek. Dan untuk yang kedua konstruksi sederhana. Konstruksi sederhana ini, mesin ini memiliki desain lebih sederhana karena tidak memerlukan katup, hisap, dan buang, sehingga memiliki lebih sedikit komponen bergerak. Dan untuk yang ketiga yaitu efisiensi tinggi. Definisi motor bakar 2 tak ini memiliki efisiensi tinggi karena motor bakar 2 tak umumnya memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan motor bakar 4 tak pada rentang putaran tinggi. Dan untuk yang terakhir, definisi motor bakar 2 tak ini merupakan operasi ringan. Motor 2 tak umumnya lebih ringan daripada motor 4 tak yang memiliki kapasitas yang sama sehingga sering digunakan pada aplikasi yang membutuhkan mobilitas tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip kerja motor bakar 2 tak. Siklus motor 2 tak melibatkan proses masuknya campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder, pembakaran campuran, pengeluaran gas buang, dan pembiasan ruang bakar yang semuanya terjadi dalam 3 langkah piston. Yang pertama yaitu langkah hisap dan kompresi. Piston langkah pertama itu piston bergerak ke atas menghisap campuran bahan bakar dan udara melalui lubang masuk yang dikontrol oleh saluran transfer dan exhaust port yang terbuka dan tertutup. Langkah yang kedua yaitu piston bergerak ke bawah menekan campuran bahan bakar dan udara yang dibakar oleh busi, kemudian mendorong piston kembali ke atas dan mengeluarkan gas buang. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pembilasan dan pengisian. Aliran campuran bahan bakar dan udara melalui saluran transfer mendorong gas buang keluar melalui exhaust port, dan siklus ini terus berulang. Sama saja siklusnya terus berulang kali terjadinya. Komponen utama motor bakar 2 tak. Motor 2 tak terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan tenaga, termasuk silinder dan piston, sistem pembuangan, sistem bahan bakar. Kita ke sistem yang pertama. Sistem pertama
dijelaskan pada silinder dan piston. Silinder dan piston, ruang tempat pembakaran terjadi. Piston bergerak naik turun untuk mengontrol volume ruang bakar, yaitu ring piston dan pin piston. Kedua yaitu sistem pembuangan. Exhaust port melepaskan gas buang. Transfer port mengontrol aliran campuran bahan bakar dan udara, dan saluran buang memandu gas buang keluar, yaitu muffler dan pipa buang. Kemudian kita menuju yang ketiga, yaitu sistem bahan bakar. Karburator mencampur bahan bakar dengan udara, pompa oli memasak oli dengan pelumas ke mesin, dan filter bahan bakar menyaring kotoran, yaitu pompa oli dan karburator. Kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Motor 2 tak ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita tahu dan kita pertimbangkan untuk kita memakainya atau tidak. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, kelebihan motor bakar 2 tak yaitu bobotnya lebih ringan dengan konstruksi sederhana, torsi tinggi pada putaran rendah, efisiensi bahan bakar tinggi pada putaran tinggi. Adapun kekurangannya yang perlu kita tahu yaitu emisi lebih tinggi, konsumsi oli lebih tinggi, perawatan lebih intensif, rentang putaran kerja terbatas. Nah, kita tentu tahu kan bagaimana tentang kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak ini. Jadi kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih baik kita pakai, motor bakar 2 tak maupun 4 tak, tergantung selera kita masing-masing. Kalau kita nyari bobot yang lebih ringan dan konstruksi sederhana, maka tentu kita memilih motor bakar 2 tak. Namun kekurangannya yaitu emisinya lebih tinggi, konsumsi oli pun lebih tinggi, perawatannya pun lebih intensif, yaitu lebih detail lah cara perawatannya agar tidak terjadi kesalahan dalam perawatan. Nah, aplikasi motor bakar 2 tak ini, motor bakar 2 tak memiliki berbagai aplikasi karena sifatnya ringan, bertenaga dan sederhana, seperti kendaraan bermotor, alat berat, peralatan laut. Kendaraan bermotor, motor 2 tak sering digunakan pada sepeda motor, skuter, dan kendaraan off-road. Alat berat, di dalam alat berat, motor 2 tak ini sering digunakan pada mesin pemotong rumput, gergaji mesin, dan pompa air. Peralatan laut, motor tempel, dan perahu karet seringkali menggunakan mesin 2 tak. Dan tentu ini contoh-contoh dari pengaplikasian motor bakar 2 tak di berbagai macam peralatan seperti kendaraan bermotor, alat berat, dan peralatan laut. Tentu saja kita sudah tahu kan motor bakar 2 tak ini meliputi apa saja. Kemudian kita ke yang selanjutnya, yaitu pemeliharaan dan perawatan motor bakar 2 tak. Perawatan rutin sangat penting untuk menjaga performa dan umur mesin 2 tak. Yang pertama yaitu tentunya pergantian oli, pembersihan filter udara, perawatan karburator, pemeriksaan busi, pengaturan waktu pengapian. Yang pertama yaitu pergantian oli, di mana kita harus sering mengganti oli berkala karena mesin 2 tak menggunakan oli untuk pelumasan dan pendinginan. Pembersihan filter udara. Pembersihan filter udara yang dapat menyebabkan mesin kekurangan udara sehingga pembakaran mesin tak sempurna dan merusak mesin itu sendiri. Perawatan karburator. Ketiga ini, karburator harus dibersihkan secara berkala untuk memastikan bahwa aliran bahan bakar lancar dan pembakaran optimal. Selanjutnya ke yang keempat, pemeriksaan busi. Busi harus diperiksa secara berkala dan diganti jika kotor dan haus. Yang kelima, pengaturan waktu pengapian. Pengaturan waktu pengapian yang tepat sangat penting untuk kinerja mesin. Tentu saja kita tahu bagaimana tentang perawatan dan pemeliharaan motor bakar 2 tak ini.
perlu kita ketahui gimana cara perawatannya agar tidak merusak motor bakar yang kita miliki itu, kendaraan yang menggunakan motor bakar 2 tak maksud saya. Dan selanjutnya perkembangan teknologi motor bakar 2 tak. Teknologi mesin 2 tak ini terus berkembang untuk meningkatkan performanya dan mengurangi emisinya. Sistem pembilasan yang pertama. Perkembangan sistem pembilasan seperti sistem loop tertutup, sistem pembiasan terarah telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Yang kedua, bahan bakar dan pelumas. Penggunaan bahan bakar dan oli yang lebih baik telah mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, teknologi kontrol emisi. Teknologi kontrol emisi seperti katalytik converter dan sistem injeksi bahan bakar elektronik telah secara signifikan mengurangi emisi gas buang. Isu dan tantangan motor bakar 2 tak ini. Mesin 2 tak menghadapi beberapa isu dan tantangan seperti emisi tinggi. Emisi tinggi ini mesin 2 tak memiliki emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan mesin 4 tak karena proses pembakaran yang kurang efisien dan selain kontrol emisi yang kurang maju. Kemudian konsumsi bahan bakar. Meskipun memiliki efisiensi tinggi pada putaran tinggi, mesin 2 tak umumnya memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan mesin 4 tak pada putaran rendah. Perawatan yang intensif. Mesin 2 tak ini membutuhkan perawatan yang lebih intensif dibandingkan mesin 4 tak, terutama untuk memastikan pelumasan yang tepat dan kebersihan karburator. Selanjutnya, kebisingan. Mesin 2 tak ini umumnya lebih berisik dibandingkan mesin 4 tak karena proses pembakaran yang lebih cepat dan sistem pembuangannya kurang efektif. Prospek pengembangan motor bakar 2 tak di masa depan. Meskipun beberapa isu mesin 2 tak memiliki potensi untuk berkembang di masa depan, namun penggunaan bahan bakar bersih, pengembangan bahan bakar bio dan bahan bakar sintetis dapat mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi mesin 2 tak. Kedua, teknologi kontrol emisi. Peningkatan teknologi kontrol emisi seperti katalytik converter dan sistem injeksi bahan bakar elektronik dapat mengurangi emisi gas buang secara signifikan. Material dan desain. Pengembangan material ringan dan desain yang lebih efisien dapat mengurangi bobot dan kinerja mesin 2 tak ini. Tentunya ini yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya Muthoirin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muthoirin dengan NPM 231407105. Saya dari kelas step A angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor diesel 4 tak. Yang di sini itu pengenalan motor diesel 4 tak ini. Motor diesel 4 tak merupakan jenis mesin pembakaran dalam menggunakan siklus 4 langkah untuk menghasilkan tenaga. Yang dimaksud dengan motor diesel 4 tak ini ya ini. Jenis motor ini sangat populer digunakan di berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan berat hingga pembangkit listrik. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip kerja motor diesel 4 tak. Langkah yang melalui 4 langkah. 4 langkah yang dimaksud adalah langkah hisap, kedua langkah kompresi, 3 langkah pembakaran, dan 4 langkah buang. Yang dimaksud dengan langkah hisap yaitu piston bergerak turun menghisap udara segar ke dalam silinder melalui katup hisap. Kedua, langkah kompresi. Katup hisap hingga tertutup, piston bergerak naik menekan udara dalam silinder hingga tekanan dan suhu tinggi. Langkah ketiga yaitu langkah pembakaran. Bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder yang sudah terkompresi terbakar secara spontan karena suhu udara yang tinggi mendorong
piston turun. Yang selanjutnya yaitu langkah keempat, langkah buang. Langkah buang ini meliputi katup buang terbuka, piston bergerak naik mendorong gas hasil sisa pembakaran dari silinder. Lalu selanjutnya kita akan mengenal komponen utama motor diesel 4 tak. Pada sistem pembakaran ini meliputi ruang bakar, injektor, dan pompa bahan bakar yang berperan penting dalam pembakaran dan bahan bakar. Yang kedua yaitu sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini menghasilkan dan mendistribusikan pelumas untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak. Yang ketiga yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin ini menjaga suhu mesin agar tetap optimal dengan menggunakan air atau udara. Yang selanjutnya yaitu siklus pembakaran motor diesel 4 tak. Yang pertama injeksi bahan bakar, kedua pembakaran, keempat ekspansi, dan keempat buang. Terus yang ketiga tadi di sini dijelaskan injeksi bahan bakar. Injeksi bahan bakar ini yaitu bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder yang telah terkompresi pada akhir langkah kompresi. Yang kedua yaitu pembakaran. Pembakaran adalah bahan bakar terbakar secara spontan karena suhu udara yang tinggi, menghasilkan tekanan yang mendorong piston turun. Yang ketiga yaitu ekspansi. Gas hasil pembakaran mengembang mendorong piston turun dan memutar crankshaft untuk menghasilkan tenaga. Yang keempat yaitu buang. Buang ini merupakan gas dikeluarkan dari silinder melalui katup buang saat piston bergerak naik. Keunggulan dari motor diesel 4 tak. Tentunya motor diesel 4 tak ini memiliki keunggulan dan kekurangannya. Di sini kita jelaskan dulu pada keunggulan motor diesel 4 tak. Keunggulan motor diesel 4 tak yaitu pada efisiensinya yang cukup tinggi, torsinya pun tinggi, ketahanan tinggi, umur pakainya pun lebih panjang. Seperti yang dijelaskan, yang disebutkan tadi, efisiensi tinggi, memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan mesin bensin. Kemudian torsi tinggi, memiliki torsi yang besar, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga besar. Yang ketiga, ketahanan tinggi, memiliki konstruksi yang kuat sehingga dapat beroperasi dalam kondisi yang berat. Yang keempat, umur pakai yang cukup panjang. Meski memiliki umur pakai yang cukup panjang karena komponennya dirancang untuk ketahanan. Pengaplikasian motor diesel 4 tak. Motor diesel 4 tak ini dapat digunakan di kendaraan berat, pembangkit listrik, kapal laut, dan peralatan berat pertanian. Di kendaraan berat ini seperti truk, bus, dan alat berat membutuhkan tenaga dan torsi yang besar untuk mengangkut beban, yaitu dengan cara menggunakan motor diesel 4 tak. Yang kedua, pembangkit listrik dapat digunakan sebagai sumber tenaga untuk membangkit listrik yang baik skala volt kecil maupun besar. Kemudian kapal laut. Pada kapal laut ini digunakan sebagai motor utama untuk menggerakkan kapal laut baik transportasi maupun industri perikanan. Di peralatan pertanian, traktor, kombin harvester, dan peralatan pertanian yang lainnya membutuhkan tenaga yang kuat. Dalam perawatan dan pemeliharaannya pun harus kita ketahui, karena dalam motor diesel 4 tak ini perlu kita mengetahui cara perawatan dan pemeliharaan agar motor diesel 4 tak ini dapat lebih lama kita gunakan, dengan yang seperti dijelaskan tadi, seperti umur pakai yang lebih panjang. Umur pakai lebih panjang pun perlu perawatan dan pemeliharaan yang baik. Dengan itu mungkin kelebihan dari motor diesel 4 tak ini bisa
kita rasakan, yaitu perawatan yang berkala. Perawatan berkala ini meliputi pengecekan dan penggantian komponen secara berkala, yaitu setiap saat lah dicek, setiap waktunya, dalam jangka waktu berapa. Mohon maaf, kita lanjutkan kembali, yaitu penggantian oli. Mengganti oli mesin secara berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muthahirin dengan NPM 231407103 Saya dari kelas TEP A angkatan 23. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi sistem kelistrikan pada motor bakar yang PPT ini dibuat oleh saya. Di sini yang dimaksud dengan sistem kelistrikan pada motor bakar ini merupakan sistem yang kompleks yang bertanggung jawab untuk menyalakan mesin, mengontrol berbagai fungsi dan menyediakan tenaga untuk aksesori. Yang dimaksud pengertian di sini, kita akan mengetahui dan mempelajari lah tentang sistem kelistrikan pada motor bakar. Yang kompleks ini bertanggung jawab untuk menyalakan mesin, mengontrol berbagai fungsi dan menyediakan tenaga. Ya, di sini di pengertian ini kita akan mempelajari tentang menyalakan mesin, mengontrol berbagai fungsi maupun menyediakan tenaga. Komponen utamanya yaitu baterai. Baterai di sini yang dimaksud, baterai ini dapat menyediakan arus listrik untuk menghidupkan starter dan memberi tenaga pada sistem kelistrikan saat mesin mati. Yang dimaksud ini adalah ketika mesin mati, baterai ini mampu memberi tenaga kepada mesin melalui starter. Ya, yang selanjutnya alternator. Generator yang menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai dan memberi tenaga pada sistem kelistrikan saat mesin menyala. Bedanya dengan baterai, generator ini gunanya untuk mengisi baterai dan memberi tenaga pada sistem kelistrikan saat mesin menyala. Bedanya pun dengan baterai, ini baterai menunggu saat mesin mati dan alternator generator ini saat mesin menyala. Yang selanjutnya sistem pengapian. Sistem pengapian ini adalah menghasilkan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Sistem kedua, sistem pengisian. Sistem pengisian ini mengatur tegangan dan arus yang dihasilkan oleh alternator. Sistem pencahayaan ini menyediakan cahaya untuk lampu depan, lampu belakang, dan lampu interior. Selanjutnya, sistem kelistrikan lainnya. Sistem kelistrikan lainnya ini termasuk sistem wiper, sistem AC, sistem audio, dan sistem elektronik lainnya. Ya, menuju slide yang selanjutnya ini cara kerja dari sistem kelistrikan ini. Yang pertama, dapat menyalakan mesin. Yang dimaksud menyalakan mesin di sini ketika kunci kontak diputar atau starter, arus listrik mengalir dari baterai ke starter. Ya, yang di sini dimaksud dengan starter. Starter ini dapat memutar poros engkol yang
pada gilirannya memutar piston dan crankshaft. Kedua, sistem pengapian. Sistem pengapian ini adalah sistem yang menghasilkan percikan api di busi yang gunanya untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Yang ketiga ini adalah alternator. Saat mesin menyala, alternator menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai yang baterai ini dapat digunakan saat mesin mati. Nah, yang mengisi tenaganya ini yaitu alternator. Dan alternator juga dapat memberi tenaga pada sistem kelistrikan. Nah, yang selanjutnya sistem pengisian. Sistem pengisian ini mengatur tegangan dan arus yang dihasilkan oleh alternator untuk memastikan cara baterai terisi dengan benar. Selanjutnya sistem kelistrikan lainnya. Sistem kelistrikan lainnya ini mencangkup sistem pencahayaan, sistem wiper, dan sistem AC. Diaktifkan oleh arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Ya, yang selanjutnya fungsi utamanya. Menyalakan mesin. Sistem kelistrikan mampu menyalakan mesin dengan mudah atau menghidupkan mesin dengan mudah. Ya, ini merupakan kelebihan dari sistem kelistrikan. Yang dimaksud menyalakan mesin dengan mudah ini yakni dengan starter. Dengan starter kita tidak perlu mengengkol mesin tersebut. Hanya mudah dengan memutar kunci kontaknya, maka mesin pun akan dapat mudah hidup. Ya, yang kedua ini memberi tenaga pada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan ini menyediakan tenaga untuk komponen listrik pada kendaraan. Contohnya ini seperti kita akan menghidupkan lampu depan, lampu interior, lampu belakang, sistem audio. Kita ingin menyetel musik kan, kita dapat menggunakan sistem kelistrikan ini. Dan dengan mudah lah kita dapat menghidupkan mesin hanya dengan sistem kelistrikan. Yang selanjutnya ini mengatur tegangan dan arus. Fungsinya, sistem pengisian mengatur tegangan dan arus yang dihasilkan oleh alternator untuk memastikan baterai terisi dengan benar. Yang dimaksud ini, alternator ini dapat mengisi baterai terisi dengan benar. Yang dimaksud baterai tadi kan cara kerjanya ketika mesin mati dan dapat starter. Meningkatkan efisiensi dan performa. Yang dimaksud ini, sistem kelistrikan membantu meningkatkan efisiensi dan performa mesin dengan mengontrol berbagai fungsi seperti sistem pengapian, sistem injeksi bahan bakar. Ya, yang dimaksud di sini dengan sistem kelistrikan pada motor bakar ini seenggaknya lebih efisien lah, dan performanya pun lumayan bagus, dapat menghemat waktu, menghemat tenaga dengan cara tadi menghidupkan mesin dengan starter pun cukup efisien dan tidak susah. Namun di sini kita perlu tahu bagaimana cara merawat mesin yang menggunakan sistem kelistrikan ini. Bila tidak merawatnya pun kita akan rusak sendiri mesinnya. Contohnya starternya rusak, maka kita tidak bisa menghidupkan mesin itu dengan starter. Kita hanya bisa menghidupkan dengan poros engkol. Tentu saja lumayan rumit, bukan? Nah, tapi ya dari sini kita perlu mengetahui bahwa tanpa sistem kelistrikan pun mesin dapat hidup, namun akan lebih rumit bagi kita. Gunanya sistem kelistrikan ini mempermudah lah seenggaknya dalam penggunaannya.
Dan selanjutnya, kesimpulan. Sistem kelistrikan pada motor bakar ini merupakan sistem yang kompleks dan penting yang bertanggung jawab untuk menyalakan mesin seperti yang saya jelasin tadi, terus mengontrol berbagai fungsi, menyediakan tenaga untuk aksesori. Pemahaman tentang sistem ini penting untuk memelihara dan berbagi kendaraan. Dan dengan kita mengetahui cara gunanya, terus pengaplikasiannya, maka memungkinkan kita dapat mengetahui cara kerja mesin tersebut. Ya, selesai. Ya, mungkin sekian yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muthohirin dengan NPM 231407135. Saya dari kelas TEP A angkatan 23. Ya, mohon maaf, saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi, dan pelumasan. Di sini menjelaskan sistem transmisi ini adalah komponen esensial dalam kendaraan yang bertujuan untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan penggerak akhir. Secara spesifik, sistem transmisi berperan dalam mengkonversi torsi dan kecepatan putar yang tinggi dari mesin menjadi torsi dengan kecepatan yang lebih rendah tapi lebih bertenaga, atau sebaliknya, untuk meningkatkan efisiensi energi dan kontrol atas kendaraannya. Jenis sistem transmisi. Ya, di sini dapat kita ketahui bahwa ada sliding mesh, constant mesh, dan synchron mesh, CVT atau continuously variable transmisi. Ya, yang dimaksud dengan sliding mesh ini digunakan pada transmisi manual dengan prinsip kerja mengatur percepatan output. Namun jenis ini sudah jarang digunakan karena dapat menyebabkan perpindahan gigi menjadi tidak halus ketika putaran tinggi. Yang kedua ini constant mesh. Constant mesh ini membutuhkan kopling untuk proses perpindahannya dari poros input ke output menggunakan keterkaitan roda gigi tetap. Saat mesin hidup, poros input memutar counter gear sehingga output gear mengambang ketika berputar, tapi poros output tidak berputar. Synchron mesh manual. Sebagian besar kendaraan masih menggunakan jenis ini karena perpindahan giginya lebih halus. Terdapat ring synchronizer di cloth hub yang menyamakan putaran hub slip dengan output gear ketika keduanya belum terkait. Yang keempat, CVT, continuously variable transmission, menggunakan dua gear yang memiliki variabel diameter dan dihubungkan menggunakan belt. Ketika diameter drive mengecil, driven akan memiliki gear diameter yang lebih besar dan sebaliknya, putaran output disamakan dengan input mesin. Fungsi sistem transmisi yakni mampu meningkatkan kecepatan, menghemat bahan bakar, meningkatkan torsi, memungkinkan mundur. Meningkatkan kecepatan yang dimaksud ini transmisi meningkatkan kecepatan motor dengan mengubah rasio gigi sehingga tenaga mesin disalurkan efisien ke roda mobil, memungkinkan kendaraan mencapai kecepatan maksimum yang lebih tinggi. Kedua, menghemat bahan bakar, yakni mengganti gigi ke posisi yang lebih tinggi saat berkendara dengan kecepatan konstan
dapat menghemat bahan bakar motor karena energi yang dibutuhkan lebih rendah. Nah, yang selanjutnya ini meningkatkan torsi motor agar lebih kuat saat melewati tanjakan, memperbaiki daya tahannya dan akselerasi kendaraan. Yang keempat ini memungkinkan bergerak mundur. Bergerak mundur yang dimaksud ini memberikan kemampuan bagi kendaraan untuk bergerak mundur dengan mengubah gigi ke posisi mundur. Transmisi manual adalah jenis sistem penggerak kendaraan yang memungkinkan pengemudi untuk mengubah gigi secara langsung menggunakan tuas persneling. Dalam transmisi ini, pengemudi memiliki kontrol penuh terhadap perpindahan gigi yang dapat meningkatkan pengalaman berkendara, terutama dalam situasi di mana pengemudi harus menyesuaikan tenaga mesin dengan kondisi jalan. Transmisi manual biasanya terdiri dari beberapa gigi maju dan satu gigi mundur, serta memerlukan penggunaan kopling untuk memutuskan hubungan antara mesin dan roda saat berpindahnya gigi. Meskipun saat ini banyak kendaraan yang menggunakan transmisi otomatis, transmisi manual tetap populer di kalangan pecinta mobil karena memberikan rasa keterhubungan yang lebih intim antara pengemudi dan kendaraan, serta seringkali lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar. Ya, itu merupakan opsional, tergantung pilihan kita akan menggunakan transmisi manual ataupun transmisi otomatis. Yang selanjutnya ini transmisi otomatis. Transmisi otomatis ini adalah jenis transmisi yang memungkinkan perpindahan gigi terjadi secara otomatis berdasarkan pada beban mesin yang berasal dari besarannya, tekanan gas pedal, dan kecepatan kendaraan. Perbandingan dengan transmisi manual, transmisi otomatis berbeda dengan transmisi manual karena tidak memerlukan penggunaan pedal, kopling, dan tuas transmisi untuk memindahkan gigi. Ganti gigi dilakukan secara otomatis sesuai dengan kondisi jalanan dan beban mesin. Transmisi ini biasanya dikontrol dengan penggerakan tuas percepatan ke posisi tertentu seperti formatnya PRND32L. Meskipun demikian, mesin hanya boleh dihidupkan pada posisi park atau netral N lambangnya. Kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini merupakan sistem yang digunakan untuk melumuri setiap komponen penggerak mesin dengan pelumas atau oli. Tujuan pelumasan tersebut adalah untuk meminimalkan besarnya gesekan yang terjadi antar komponen mesin. Alhasil komponen mesin tidak cepat aus dan menimbulkan gesekan antar komponen. Komponen dalam sistem pelumasan dan beserta fungsinya ini yakni yang pertama bak oli. Komponen ini berfungsi sebagai penampung oli atau pelumas. Nantinya komponen mesin akan dilumuri oleh pelumas yang dari cadangan oli yang ditampung dari bak oli. Kedua, pompa oli. Komponen ini berfungsi sebagai penghisap atau distributor pada komponen mesin. Komponen ini juga berkolaborasi dengan komponen mesin lainnya seperti timing belt ataupun crankshaft dan camshaft untuk menyuplai oli sesuai kebutuhan mesin. Yang ketiga, filter oli. Filter oli ini komponen yang berfungsi sebagai penyaring kotoran sehingga oli tidak mudah kotor ketika melumasi komponen mesin tersebut. Yang keempat, strainer. Komponen ini berkolaborasi dengan filter di oli untuk mengoptimalkan fungsi filter oli. Dengan begitu, fungsi filter oli dapat menyaring kotoran dengan baik. Biasanya berukuran 1 mm. Komponen dalam sistem pelumasan beserta fungsinya. Yang selanjutnya ini pressure valve. Komponen ini berfungsi sebagai pengatur tekanan pelumas agar
Terus stabil, komponen ini akan membantu kinerja saluran oli dalam menyuplai oli ke seluruh komponen mesin. Yang keenam, switch oli. Komponen ini berfungsi sebagai indikator kinerja dan tekanan pompa oli sehingga Anda bisa mengetahui pasokan oli sudah cukup ataupun belum. Oil gallery. Komponen ini berfungsi sebagai jalur masuk pelumas dan menuju blok mesin sehingga komponen mesin dapat dilumasi dengan baik. Oli jet. Komponen ini berfungsi sebagai penyembur pelumas pada bagian piston mesin. PCV valve. Komponen PCV valve ini merupakan bagian saluran mesin yang berfungsi mengeluarkan gas sisa pembakaran mesin. Nah, bagaimana cara sistem pelumasan? Pengoperasian sistem pelumasan mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana, namun juga kompleks. Sistem ini akan mulai bekerja saat mesin kendaraan dihidupkan, sedangkan dalam kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli diendapkan di bak mesin ataupun bak oli pada titik pompa oli telah disuplai dengan pelumas ataupun poros engkol. Ya, di sini dapat kita ketahui bahwa penggunaan transmisi otomatis, manual ataupun sistem pelumasan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.